Tuhan dapat menggunakan siapa aja untuk menjadi seorang influencer di dunia ini. Mungkin beberapa dari kita hari ini ada yang merasa, aduh kak, aku orangnya tuh masa lalunya kurang baik, masa lalunya buruk. Saat ini juga keadaanku tuh masih kurang baik, masih penuh dosa, gak mungkin aku jadi seorang influencer. Siapa bilang Tuhan kita mampu menggunakan siapapun, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya saat ini, Tuhan Yesus tetap bisa menggunakan kamu. Kalau nggak percaya, kita lihat aja sebuah kisah pada Yohanes 4, menarik banget. Waktu itu diceritain Tuhan Yesus dia sedang berjalan melewati kota Samaria, dan di sana dia menepi sebentar ke sebuah sumur, dia duduk di sebelahnya. Waktu itu kira-kira jam 12 siang, teman-teman. Jadi mataharinya lagi panas-panasnya. Lalu tiba-tiba muncullah seorang perempuan Samaria hendak mengambil air pada sumur itu. Di sini sangat lucu loh teman-teman. Perempuan ini seorang diri ngambil air jam 12 siang ketika matahari lagi sangat panas. Padahal zaman itu ya, harusnya para perempuan itu ngambil airnya pas masih pagi-pagi, pas sudah cukup terang tapi masih adem, ya kan? Kita kan senangnya kalau jalan-jalan adem ya. Ada yang suka jalan-jalan panas. Atau mungkin main bola outdoor, main bulu tangkis itu jam 12. Di jam 12 siang nih, yuk main yuk. Ada? Gak ada ya. Kita pasti main bulu tangkis, main outdoor soccer biasanya ya pagi-pagi, kalau nggak sore ya kan, supaya suasananya enak, adem, nggak panas. Nah sama halnya pada zaman itu. Jadi ini sangatlah aneh. Kenapa perempuan ini keluar rumah mau nimba air jam 12 siang? Nanti kita bakal tahu alasannya melalui percakapan Yesus dengan perempuan ini. Di tengah pembicaraan mereka, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini seperti ini, hai perempuan, panggillah suamimu. Tapi perempuan ini bilang, aku gak punya suami. Dan kata Yesus, benar katamu itu, karena sesungguhnya kamu punya 5 orang suami, dan yang saat ini tinggal bersama dengan kamu itu bukanlah suami kamu. Dan kata lain, Tuhan Yesus tahu ada sebuah permasalahan di dalam hidup perempuan ini. Perempuan ini selama ini hatinya kosong. Dia mencari kasih dari laki-laki. Dia merasa aku butuh ketemu belahan jiwaku supaya aku merasa komplit. Tapi ternyata setelah dia cobain laki-laki 1, laki-laki 2, 3, 4, 5, 6, tetap merasa kosong. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini, hai perempuan, kalau kamu terus minum air dari tempat ini, kamu akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang dapat kuberikan ini, dia gak akan pernah haus lagi. Lebih dari itu, air yang kuberikan ini akan menjadi mata air kehidupan yang gak akan pernah berhenti mengalir. Jadi teman-teman, ternyata di dalam hidup ini, kalau misalnya kamu masih merasa gak punya harapan, masih dikuasai ketakutan, dibelenggu sama dosa, kuncinya supaya kamu bisa ketemu harapan, lepas dari dosa kamu, merasa penuh di dalam hati kamu, kuncinya adalah kamu harus punya hubungan sama Tuhan Yesus. Ketika kamu punya hubungan sama Tuhan Yesus melalui doa, kamu bangun hubungan, kamu saat teduh, kamu baca Alkitab, kamu punya hubungan yang akrab, kamu akan lebih punya kekuatan dan harapan di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu terisi penuh sama Tuhan Yesus, kamu pun bisa mengalirkan air ini, kasih ini kepada orang-orang lain di sekitar kamu. Ketika kamu memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kamu, maka kamu mampu menjadi berkat, menjadi saluran harapan bagi orang-orang lain di sekitar kamu. Sama seperti perempuan ini. Kisahnya menarik banget. Kalau misalnya kita lanjutin bacaannya, Yohanes 4 ayat 28-30, diceritain bagaimana perempuan itu meletakkan bejananya di sana dan dia kembali ke kota. Dia kasih tahu semua orang, lihat di sana ada seorang yang tahu semua yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Dan akhirnya semua orang, hampir semua orang di kota itu, mereka berjalan menuju Tuhan Yesus karena mereka pengen tahu apa yang terjadi. Dan pada ayat 39 keren banget, tolong ditampilin ayatnya. Pada ayat 39 dikatakan bahwa banyak orang Samaria pada kota itu akhirnya jadi percaya sama Tuhan Yesus karena Matius 5 ayat 6. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa teman-teman? Perempuan itu. Karena perkataan perempuan itu. Perempuan ini masa lalunya gak baik, seorang pendosa, seorang penjinah, seseorang yang gak mau keluar pagi-pagi soalnya takut digosipin, takut ketemu yang lain. Dia menyendiri, seorang yang terpandang hina pada zaman tersebut. Tapi ternyata di tengah keadaannya, di tengah masa lalunya, Tuhan Yesus menggunakannya untuk menjadi influencer yang dahsyat. Yang terselamatkan bukan sekedar satu orang, melainkan hampir seluruh isi kota itu. Banyak orang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus karena perkataan perempuan ini. Dan saya percaya kalau misalnya Tuhan Yesus bisa menggunakan perempuan ini untuk menjadi influencer yang dahsyat, saya percaya dia juga bisa menggunakan diriku dan juga dirimu. Kalau nggak percaya kita lihat aja Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu hidupnya nggak beres juga. Kerjaannya bunuhin orang-orang Kristen.
Tapi ternyata di tengah itu semua Tuhan Yesus menampakkan dirinya bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk membinasakannya, maka untuk menyelamatkannya dan mengubah hidupnya. Supaya Rasul Paulus bisa menjadi seorang penginjil, menjadi pemimpin gereja awal-awal yang sangat dahsyat. Saya percaya kalau Tuhan Yesus bisa menggunakan orang-orang seperti ini, Dia pun bisa menggunakan kita semua. Apapun masa lalu kita, apapun kegagalan kita, apapun kesalahan kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. You are an influencer bagi keluarga kamu, bagi teman-teman kamu, bagi lingkungan kamu, teman-teman.